Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 Kimia Organik Fisik Paralel 1 IPB University. Di sini kami akan membahas materi terkait penggabungan reaksi adisi dan eliminasi yang terdapat pada buku Enslin bab 10 loh. Nah, adapun anggota kelompok kami terdiri dari Fauzan Ramadan Pratama, Gita Pagusia, Indah Syarani, Ilham Ramdhani Amir, Rifki Aulia Ramadan, Muhammad Yusuf Maulana, dan yang terakhir adalah Hajar Anissa Septiarani. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas apa aja sih? Jadi, kita akan membahas terkait yang pertama itu adalah eliminasi dari intermediate radikal. Kemudian yang kedua adalah adisi nukleofili nitrogen pada struktur karbonil yang diikuti dengan eliminasi. Yang ketiga ada transfer asil. Yang keempat ada substitusi elektrofili aromatik. Yang kelima ada substitusi nukleofili aromatik. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah reaksi SRN1 pada cincin aromatik. Baik, pada pertemuan ini akan dibahas mengenai eliminasi dari intermediate radikal, terutama dari segi mekanisme. Mungkin saya menjelaskan sebelumnya bahwa radikal ini pasti akan mengalami berbagai reaksi eliminasi, terkadang sebagai reaksi samping selama transformasi berlangsung. Dalam senyawa radikal yang tidak stabil akan terurai menjadi molekul yang berpasangan dan membentuk senyawa radikal yang baru. Reaksi-reaksi yang di bawah ini yang akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya juga merupakan bukan dari bagian mekanisme standar radikal. Akan tetapi, saya di sini hanya mengelompokkan beberapa reaksi ini sebagai contoh reaksi yang perlu diketahui. Pada reaksi pembentukan olefin yang pada mekanisme pertama ini dimulai dengan deprotonasi yang berdekatan dengan ion karbenium sehingga dapat membentuk olefin. Demikian pula penghilangan atom hidrogen yang berdekatan dengan radikal bebas akan membentuk suatu olefin, seperti pada gambar yang sebelah atas. Reaksi ini disebut juga sebagai reaksi disproporsionasi radikal apabila radikal yang digunakannya itu sama. Eliminasi unimolekuler dari suatu radikal merupakan suatu kebalikan dari penambahan radikal pada suatu alkena, seperti pada gambar sebelah bawahnya. Berikut ini merupakan suatu mekanisme umum disproporsionasi radikal dalam pembentukan olefin. Pada tahap pertama, dimulai dengan reaksi inisiasi. Reaksi akan dimulai dengan pembentukan dua radikal yang identik. Hal ini dapat terjadi melalui inisiasi oleh suatu panas maupun cahaya atau inisiator radikal seperti peroksida. Yang kedua adalah propagasi. Pada tahap propagasi ini, dua radikal yang dihasilkan selama inisiasi saling berinteraksi satu sama lainnya. Satu radikal akan menyerang molekul yang lain, menyebabkan pemindahan suatu atom atau satu gugus fungsional. Misalnya pada di sini itu pertimbangan reaksi antara dua radikal alkil. Pada tahap ketiga yaitu tahap terminasi. Reaksi akan berlanjut hingga dua buah radikal bergabung untuk membentuk molekul yang lebih besar sehingga mengakhiri reaksi disproporsionasi. Hal ini bisa menyebabkan dua radikal yang sama atau radikal yang berbeda. Yang keempat yaitu pembentukan olefin. Pada tahap akhir ini merupakan produk akhir disproporsionasi yang dapat menghasilkan olefin dan alkana yang lebih besar. Atau sebaliknya, tergantung pada jenis radikal dan struktur molekul yang terlibat. Misalnya, apabila suatu radikal alkil yang dihasilkan dari reaksi ini memiliki suatu ikatan rangkap, sehingga terjadi pembentukan olefin. Dapat terlihat juga di sini ada reaksi R dan R membentuk suatu olefin plus alkana. Alkana itu R dan dengan H, sedangkan yang bawah itu R dengan radikal untuk yang reaksi unimolekuler. Pada reaksi yang kedua ini yaitu depolimerisasi polistirena. Depolimerisasi polistirena ini melibatkan pemecahan rantai polimer polistirena menjadi unit monomernya, yaitu stirena.
Pada proses ini dapat dicapai melalui berbagai metode, termasuk depolimerisasi termal, kimia, maupun yang suatu enzimatik. Namun, karena pada reaksi yang kita gunakan di bawah ini menggunakan depolimerisasi termal, maka penambahan yang ini biasanya bersifat eksotermik untuk membalikan penambahan tersebut. Dan reaksi ini akan terjadi pada suhu sekitar 300 derajat Celcius. Adapun mekanisme depolimerisasi termal polistirena pada gambar ini yaitu pada tahap pertama dilakukan suatu inisiasi. Proses ini dimulai dengan pemberian panas pada polistirena, biasanya dalam keberadaan katalisator. Panas akan memberikan energi yang diperlukan untuk memutus ikatan dalam rantai suatu polimer. Pada tahap kedua, tahap pemutusan rantai. Energi panas ini menyebabkan pemutusan ikatan karbon-karbon atau C dengan C dalam tulang punggung polimer. Hal ini menghasilkan pembentukan radikal pada rantai polimer. Pada tahap ketiga yaitu propagasi. Pada tahap propagasi ini, radikal yang dihasilkan dalam langkah pemutusan rantai bereaksi dengan rantai polimer lainnya, sehingga memulai reaksi berantai. Hal ini mengakibatkan pemutusan ikatan C-C lebih lanjut dalam rantai tetangga atau rantai sebelahnya, sehingga menciptakan radikal tambahan lain. Pada tahap keempat selanjutnya yaitu terminasi. Reaksi berantai akan terus berlanjut sampai dua radikal bergabung satu sama lain sehingga mengakhiri suatu reaksi. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai reaksi seperti rekomposisi radikal atau gabungan lebih lanjut dengan molekul lain yang hadir dalam suatu reaksi medium. Pada tahap kelima yaitu pembentukan monomer stirena. Rantai yang sudah diakhiri, yang sekarang mengandung segmen polimer asli yang lebih kecil, terdiri dari suatu monomer yaitu stirena. Segmen yang lebih kecil ini dapat diolah lebih lanjut untuk menghasilkan monomer stiren yang individual. Pada reaksi yang ketiga ini, yaitu reaksi peregangan cincin. Reaksi peregangan cincin pada molekul organik ini dapat terjadi melalui reaksi eliminasi intermediat radikal. Salah satu contoh umum reaksi eliminasi radikal yang dapat menyebabkan peregangan cincin adalah reaksi pembentukan alkena dari senyawa sikloalkana melalui eliminasi radikal. Dari kedua contoh ini terlihat perubahan dari suatu radikal berubah menjadi radikal lainnya untuk membentuk alkena, seperti siklopropana dan menjadi radikal butena, dan trisiklo 2,21 2,6 heptana ini akan membentuk bisiklo 2,2,1 hepten 2-na. Berikut merupakan suatu mekanisme dari eliminasi intermediat radikal. Pada tahap pertamanya yaitu sebuah reagen mengalami inisiasi. Sebuah reagen seperti peroksida dapat memberikan inisiasi radikal. Misalnya RH ini akan terjadi inisiasi membentuk suatu R radikal dan H radikal. Tahap selanjutnya yaitu propagasi. Pada tahap propagasi ini, radikal yang dihasilkan selama inisiasi yang saling berinteraksi satu sama lainnya dengan senyawa sikloalkana, sehingga memulai langkah propagasi dan perpanjangan suatu radikal. Untuk tahap ketiga yaitu tahap terminasi. Pada tahap terminasi ini, reaksi akan berlanjut hingga terjadinya terminasi, di mana dua radikal akan bergabung dan membentuk molekul yang lebih besar. Pada konteks ini, siklopropana dapat mengalami eliminasi radikal untuk membentuk senyawa alkena, seperti butena. Proses ini menghasilkan peregangan cincin, karena ikatan C atau karbon dengan karbon yang terbentuk dalam alkena memiliki ikatan rangkap, sehingga dapat membuka cincin dan menghasilkan struktur molekul yang lebih linier. Pada tahap terakhir, yaitu reaksi eliminasi dari alkoksi radikal melalui beta scission, menurut Murakami dan Ishida 2017. Eliminasi radikal alkoksi sering terjadi pada suhu kamar, sehingga
Reaksi ini merupakan proses yang bersaing dengan reaksi radikal lainnya. Reaksi ini akan membentuk produk yang mengandung karbonil dan biasanya disebut sebagai beta scission, seperti pada gambar bagian atas kiri. Reaksi beta scission merupakan suatu reaksi radikal alkoksi yang terurai menjadi radikal alkil dan senyawa karbonil melalui penambahan ikatan C dan C atau karbon dengan karbon pada posisi beta. Untuk mekanismenya terlihat di sebelah kanan, gambar sebelah bagian kanan atas. Berikut ini merupakan mekanisme umum reaksi beta scission pada alkoksi radikal. Pada tahap pertama, mengalami reaksi inisiasi. Radikal alkoksil dapat terbentuk melalui inisiasi, yang dapat melibatkan reaksi antara suatu inisiator radikal dan senyawa organik yang mengandung gugus oksigen. Misalnya, ROH mengalami inisiasi menjadi R radikal ditambah dengan OH radikal. Pada tahap kedua, yaitu propagasi. Pada radikal alkoksil yang dihasilkan dapat terlibat dalam langkah propagasi, yaitu berinteraksi dengan molekul organik lainnya sehingga membentuk suatu radikal yang baru. Di sini terlihat bahwa ada R radikal ditambah senyawa organik mengalami propagasi sehingga terjadi produk dan alkoksi radikal. Pada tahap ketiga mengalami beta scission. Pada tahap beta scission ini terjadi pemutusan ikatan beta dalam radikal alkoksil. Hal ini dapat menghasilkan dua spesies, yaitu radikal alkil dan spesies yang mengandung oksigen, seperti alkena atau oksirana. Pemutusan ikatan ini biasanya terjadi pada atom yang terikat dengan oksigen radikal atau atom beta. Misalnya alkoksi radikal dengan beta scission, ini untuk tahapannya itu alkoksi radikal mengalami beta scission, maka terjadi alkil radikal dan produk yang mengandung oksigen. Pada tahap terakhir yaitu terjadi reaksi terminasi. Reaksi akan berlanjut sehingga terjadinya terminasi, di mana kedua radikal akan bergabung membentuk molekul yang lebih besar atau tidak reaktif. Reaksi beta scission pada alkoksi radikal dapat terlibat dalam berbagai jenis reaksi, seperti reaksi perusakan radikal dan reaksi kimia yang melibatkan radikal alkoksi. Pembentukan alkena ini lebih eksotermis daripada eliminasi, karena kekuatan ikatan rangkap karbonil yang tinggi serta ketidakstabilan radikal oksigen. Ketika radikal yang keluar menjadi lebih stabil, maka laju eliminasi akan meningkat. Demikian pula ketika ada dua atau lebih kelompok R yang bersaing untuk eliminasi, kelompok R yang membentuk radikal yang paling stabil akan memilih untuk eliminasi. Eliminasi juga mudah terjadi pada radikal asil, menghasilkan karbon monoksida dan radikal berbasis karbon, seperti pada gambar sebelah kiri bagian bawah. Materinya akan dilanjutkan oleh saya, Rifki Ramadan dengan Y4461211047. Ini saya akan sedikit membahas terkait adisi nukleofili nitrogen pada struktur karbonil yang diikuti dengan eliminasi. Nah, baik. Di sini kita tuh ternyata banyak sekali reaksi adisi eliminasi di pusat karbonil yang melibatkan adisi atau serangan nukleofili pada atom C karbonil, yang mana atom C karbonil itu merupakan suatu bagian yang elektrofili dalam suatu struktur karbonil. Serangan nukleofil ini akan diikuti dengan eliminasi yang akan mengembalikan ikatan rangkapnya, karena ketika nukleofil itu menyerang pada struktur atom karbon-karbonil, ikatan rangkap C karbonil itu akan hilang, dan selanjutnya itu akan diikuti dengan eliminasi untuk memulihkan atau mengembalikan ikatan rangkap antara C karbonil itu. Nah, pertama-tama kita akan mengeksplorasi adisi yang diikuti dengan eliminasi 1-2. Dan salah satu dari banyak jenis reaksi yang
kita dapatkan adalah reaksi kondensasi. Reaksi kondensasi ini merupakan reaksi yang cukup umum untuk mempelajari adisi eliminasi di pusat karbonil. Sebenarnya, kondensasi ini terjadi ketika dua molekul besar bergabung membentuk molekul yang lebih kompleks dengan hilangnya molekul kecil, seperti air atau alkohol. Oleh karena itu, kondensasi merupakan salah satu bentuk substitusi. Salah satu kondensasi yang lebih kompleks adalah pembentukan imina atau enamina dari karbonil yang direaksikan dengan amina. Nah, dalam kedua kasus ini, atom oksigen akan digantikan posisinya oleh nitrogen dengan hilangnya air, seperti yang ditampilkan pada reaksi yang ada di layar berikut. Nah, untuk reaksi di bawah ini, itu reaksinya menghasilkan suatu imina dan juga enamina dengan zat antara karbinol amina. Nah, imina dengan yang memiliki gugus nitrogen yang mengikat R-nya itu dapat alkil atau berupa hidrogen. Nah, imina ini biasanya tidak terlalu stabil untuk diisolasi dari media yang berair, sehingga zat antara yang terbentuk itu akan terhidrolisis kembali ke struktur karbonil awal. Namun ketika R-nya itu kita letakkan gugus aromatik pada salah satu atom C atau pada atom nitrogen, strukturnya itu akan menjadi lebih stabil dan kita dapat mengisolasi strukturnya. Nah, itu yang kita ganti dengan gugus aromatik itu disebut dengan basa shift. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di layar ini ya, itu ada yang disebut dengan basa shift. Nah, ketika nitrogen atau nitrogen terikat pada N yang ada di imina, strukturnya itu akan menjadi cukup stabil. Yang dimaksud itu adalah R aksen itu ya. Jadi jika R aksennya itu ternyata diganti oleh nitrogen atau oksigen, itu strukturnya akan menjadi cukup stabil. Nah, struktur seperti ini sering digunakan untuk derivatisasi, yaitu dapat berupa oksim, semikarbazon, dan juga hidrat. Kemudian, bagaimana sih mekanisme dorongan elektron yang terjadi pada reaksi ini atau reaksi adisi pada karbonil yang kemudian diikuti dengan eliminasi ini. Nah, jadi di sini pada gambar di layar itu ditampilkan hanya elektron yang mendorong pembentukan enamina yang ditunjukkan di sini ya. Nah, hal itu karena pembentukan imina akan mengikuti jalur yang sama kecuali pada langkah terakhir. Nah, yaitu jadi untuk mekanismenya ini akan ada serangan dari nukleofili amina ke dalam atom C karbonil dan itu diperlukan dua transfer proton untuk dilakukan dan mekanisme ini akan di tahap selanjutnya akan menghasilkan suatu zat antara yang disebut dengan karbinol amin. Nah, karbinol amin ini kadang-kadang cukup stabil untuk diisolasi sehingga dapat menegaskan kelangsungan atau menegaskan bahwa si karbinol amin itu adalah zat antara dalam pembentukan imina dan juga enamina. Selanjutnya, terjadi eliminasi 1,2 yang menghasilkan ion hidroksida dan juga ditambah ion iminium. Dan ion hidroksida tersebut akan mendeprotonasi hidrogen alfa yang terdapat pada iminium, sehingga itu akan menetralkan muatan positif yang terdapat pada iminium dan pada akhirnya akan terbentuk air sebagai produk samping dan juga akan terbentuk suatu zat enamina. Nah, reaksi ini sering dilakukan dalam benzena atau pelarut pelarut nonpolar serupa, sehingga transfer proton akan melibatkan tambahan amina, seperti yang ditunjukkan pada mekanismenya. Jadi, yang dilihat pada step 1 itu kan kita menambahkan satu amina, dan ternyata kita menambahkan lagi satu amina, sehingga kita memerlukan tambahan amina. Jadi, kita tuh di sini akan membutuhkan dua amina yang digunakan.
Dan reaksi ini dapat diselesaikan dengan mengeluarkan air sebagai produk samping dari labu, atau seringkali reaksi ini tuh menggunakan peralatan yang disebut dengan peralatan Dienstark atau Dienstark aparatus. Baik, selanjutnya adalah katalis asam dan juga basa. Nah, umumnya profil pH versus laju ini dia berbentuk lonceng, ditemukan untuk pembentukan imina dan juga enamina. Nah, pada gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh pembentukan oksim dengan menggunakan hidroksilamina. Kemudian amina ini dia termasuk ke dalam nukleofilik dari semua amina. Nah, profil lonceng ini dia mencerminkan atau menunjukkan asam katalis yang ditumpangkan pada pengaruh pH pada keadaan protonasi amina nukleofil. Nah, selain itu juga efek substituen nitrogen terhadap laju reaksi ini juga bergantung pada pH. Nah, untuk memahami pengaruh tersebut, kita ini mengelompokkan amina menjadi dua. Jadi amina ini dibagi dua. Yang pertama itu ada amina nukleofilik kuat dengan pK nilai konjugasinya itu antara 6 dan sekitar 10, atau itu adalah jenis hidroksilamina dan juga alkilamina. Dan amina yang kedua adalah nukleofil lemah dengan pK nilai asam konjugat itu antara 3 dan 5. Ini biasanya adalah arilamina dan semikarbazides. Kemudian dengan amina nukleofil kuat ini bukti spektralnya ini sangat jelas. Nah, pada pH basa atau di luar pH maksimum pada gambar berikut ini, kita serapan UV karbonil ini dengan cepat menghilang, sementara pembentukan produk imina atau enaminanya ini terjadi lebih lama atau lebih lambat gitu. Nah, hal ini berarti karbinolamin itu dia menumpuk dalam larutan dan dehidrasilah yang terjadi langkah penentu tingkat seperti itu. Nah, baik, selanjutnya itu kita akan membahas reaksi pada gambar berikut. Nah, jadi adisi ini dia mempunyai 3 kemungkinan jalur. Yang pertama itu adalah adisi langsung, terus ada adisi dengan katalisis asam umum, dan yang terakhir itu adalah adisi dengan katalis asam spesifik. Nah, karena amina ini dia merupakan nukleofil yang baik, jadi pada reaksi ini itu menambahkan secara langsung pada semua pH gitu. Namun di bawah pH sekitar 4 itu penambahan langsung ini menjadi penentu laju. Hal ini itu karena konsentrasi rendah amina itu dia tidak terprotonasi pada pH rendah. Jadi si amina ini dia tidak terprotonasi pada pH rendah. Nah, dalam beberapa keadaan katalis asam umum ini diberlakukan langkah pertama. Ini bisa kita lihat juga pada bagian 9.3.6 untuk definisi katalis yang dipaksakan. Terus juga pada pH tinggi itu di mana terjadi pemecahan karbinolamin untuk menentukan laju gitu. Jadi kita menemukan penurunan KOPS nilai ini sering seiring dengan peningkatan pH. Jadi semakin meningkatnya nilai KOPS. Jadi seiring turunnya nilai KOPS ini dia berarti pH-nya itu meningkat gitu. Hal ini untuk menunjukkan katalisis asam umum untuk ransum dehidrasi. Nah, tarifnya ini atau nilainya ini memiliki maksimum di mana amina ini hadir dalam konsentrasi yang cukup tinggi sebagai basa bebas
yang terbentuk untuk bereaksi dengan laju yang wajar. Namun terdapat cukup asam untuk mengkatalisnya eliminasi air dari karbinol amina, sehingga profil laju pH ini berbentuk lonceng gitu. Perilaku yang berbeda ini ditemukan untuk amina basa lemah, yaitu pada gambar B, di mana perbedaannya itu adalah pada langkah pertama atau langkah penambahan. Nah, sekarang itu kan amina tidak cukup nukleofilik secara langsung untuk ditambahkan ke karbonil, dan katalisis asam umum ini ditemukan untuk langkah ini. Namun ditumpangkan pada katalisis asam, amina ini dia harus berada dalam bentuk basa bebas. Dan oleh karena itu juga lajunya ini masih meningkat seiring dengan meningkatnya pH. Kemudian pada pH yang lebih tinggi ini dehidrasi menjadi penentu laju, yakni pada langkah 3. Ini dia melibatkan katalisis asam umum, seperti halnya katalisis nukleofilik gitu. Oleh karena itu dalam reaksi ini baik tahap adisi maupun eliminasi ini dikatalisis oleh asam umum, namun bentuk basa bebas amina yang cukup masih perlu ada untuk menghasilkan laju gitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi Wittig. Jadi reaksi Wittig atau olefinasi Wittig ini merupakan suatu reaksi kimia pada suatu karbonil. Dia ini berupa aldehid atau keton, tapi bukan ester, dengan suatu trifenyl fosfonium ilida untuk menghasilkan alkena dan juga trifenyl fosfina oksida. Nah, reaksi Wittig sendiri ini ditemukan pada tahun 1954 oleh George Wittig, yang karenanya beliau ini diberikan penghargaan Nobel dalam kimia pada tahun 1979. Kemudian berikut ini merupakan contoh reaksi Wittig. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa karbonil berupa aldehid atau keton ini dapat bereaksi dengan trifenyl fosfonium ilida untuk membentuk alkena dan juga trifenyl fosfina oksida. Nah, ilida sendiri ini merupakan suatu spesies dengan muatan formal berlawanan pada atom yang berdekatan. Tapi sebelum itu kita juga harus tahu gimana sih cara membuat ilida. Jadi ilida ini dibuat melalui dua reaksi umum, yakni reaksi substitusi nukleofilik atau SN2 yang diikuti dengan reaksi asam basa. Jadi alkil halida ini bereaksi dengan nukleofil dari tripenylfosfin atau PPH3 yang menggantikan gugus pergi melalui reaksi SN2 untuk menghasilkan garam fosfonium. Nah, ikatan CH yang berdekatan ini dengan fosfor ini bersifat relatif asam dan dapat dideprotonasi dengan basa kuat untuk menghasilkan ilida seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Kemudian bahan dasar yang umum digunakan adalah N-butil litium. Jadi basanya ini dia menyerang H, sehingga ikatan H-nya ini kan terputus dan menghasilkan ilida dengan karbon C, dengan atom karbon atau C ini dia memiliki PEB, sehingga atom karbon C ini bermuatan negatif dan atom fosfor ini bermuatan positif. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa pada ilida ini atom karbon ini bermuatan negatif, sedangkan atom fosfornya ini bermuatan positif. Nah, hal ini itu dipengaruhi oleh keelektronegatifan dari atom karbon sebesar 2,5 dan atom fosfor ini sebesar 2,2. Jadi dengan kata lain,
Si karbon ini memiliki nilai keelektronegatifan yang lebih besar daripada atom fosfor, sehingga atom karbon ini bermuatan negatif dan atom fosfor ini bermuatan positif. Oleh karena itu, karbon ilida juga berperilaku sebagai karbanion dan dapat bertindak sebagai nukleofil. Nah, baik, selanjutnya kita akan melihat mekanisme dari reaksi Wittig. Nah, jika kita lihat pada gambar di slide berikut ini, ikatan yang terbentuk dan putus pada reaksi Wittig ini pada dasarnya adalah penukaran ikatan C rangkap P dan C rangkap O dengan ikatan dari C rangkap C dan O rangkap P. Nah, seperti yang udah kita pelajari bahwa karbon-karbonil ini merupakan elektrofil yang sangat baik sehingga dapat bereaksi dengan nukleofil seperti reaksi Grignard, seperti yang udah kita pelajari pada kimia organik. Terus juga karbon ini dapat bereaksi dengan hibrida logam, organolitium, dan masih banyak lainnya. Nah, langkah pertama dari reaksi Wittig ini adalah serangan karbon ilida yang bersifat nukleofilik pada karbon-karbonil yang bersifat elektrofilik yang menghasilkan muatan negatif pada oksigen dan muatan positif pada fosfor. Nah, mekanisme ini disebut sebagai penambahan klasik atau biasa juga disebut sebagai penambahan 1,2 pada karbonil. Jadi, karbon pada ilida ini kan punya PEB. Nah, dia juga bersifat sebagai nukleofilik. Dia akan menyerang karbon pada karbonil yang bersifat elektrofilik, sehingga oksigen ini bermuatan negatif dan fosfor ini bermuatan positif. Nah, struktur ini disebut sebagai betaina. Kemudian langkah yang kedua adalah serangan oksigen yang dihasilkan pada fosfor menghasilkan cincin beranggota 4. Namun alih-alih melakukan langkah penambahan awal yang mengarah ke zat antara betain, nah, cincin beranggota 4 ini terbentuk secara langsung. Nah, cincin beranggota 4 atau siklik ini dia mudah terurai melalui proses sikloadisi 2+2 terbalik untuk menghasilkan produk akhir berupa trifenilfosfin, oksida, dan juga alkena. Jadi, pada struktur betain si oksigen ini kan memiliki PEB. PEB-nya ini akan menyerang ke atom fosfor pada PPH3 sehingga terbentuk siklik atau cincin beranggota 4 yang disebut sebagai oksapospetan. Nah, dari struktur oksapospetan ini dia akan terbentuk produk akhir yang berupa alkena dan juga trifenilfosfin oksida. Nah, pada slide ini kita akan membahas contoh lain dari reaksi Wittig. Nah, pada gambar berikut ini ada mekanisme intramolekular pada reaksi Wittig. Jadi, biasanya itu kan reaksi Wittig itu menggunakan ilida yang nantinya dia itu menyerang gugus karbonil. Nah, namun pada reaksi ini atau pada reaksi intramolekular ini dia melibatkan trifenilfosfin atau PPH3 pada tahap pertama dan juga N-butylithium pada tahap kedua, di mana terjadi reaksi substitusi nukleofilik atau SN2 sehingga trifenilfosfin atau PPH3 ini dia menyerang suatu karbon pada gugus Br dan membentuk zat antara tetrahedral yang akhirnya terbentuk suatu karbanion. Nah, basa N-butylithium yang bermuatan positif ini bermuatan positif sehingga ada karbanion yang mengambil hidrogen pada karbon di rantai karbonil sehingga dapat terjadi deprotonasi pada karbon nomor 1. Setelah itu dia terjadi penggambaran ulang atau redrawing sehingga didapat ikatan rangkap dari trifenilfosfina di mana ikatan rangkapnya ini berdekatan dengan karbonil
sehingga menyerang suatu alkil yang disebut sebagai reaksi sikloadisi. Nah, PEB pada oksigen ini menyerang atom fosfor pada trifenilfosfin atau PPH3 sehingga membentuk siklik, dan pada akhirnya ini terjadi reaksi pemutusan sehingga mendapatkan kedua produk tersebut. Baik, materi selanjutnya yang akan dibahas pada video ini yaitu terkait transfer asil. Sebelumnya kita akan review kembali apa sih gugus asil itu. Nah, jadi asil merupakan gugus fungsi dengan rumus RCO di mana R terikat pada atom karbon dengan ikatan tunggal seperti ditampilkan di layar. Pada layar ini digambarkan struktur asil RCOX di mana X-nya itu dapat bermacam-macam. Di sini ada beberapa senyawa yang mengandung gugus asil yang rata-rata senyawa tersebut merupakan asam karboksilat dan turunannya. Di sini beberapa senyawa yang atau beberapa kelompok senyawa yang memiliki gugus asil yaitu ada asam karboksilat, ion karboksilat, ester, amida, thioester, asil fosfat, asil klorida, dan juga anhidrida asam. Gugus asilnya itu sendiri digambarkan dengan struktur yang diwarnai dengan warna merah. Transfer asil sendiri merupakan salah satu reaksi substitusi yang paling umum yang terjadi pada pusat karbonil. Transfer asil ini menjadi dasar dari beberapa prosedur sintesis kimia organik untuk bahan biosintetik dan juga bahan organik konvensional. Beberapa contoh dari penerapan reaksi yang memiliki transfer asil yaitu ada di dalam reaksi enzimatik, peniruan enzim, dan juga metode sintesis yang lebih efisien yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Dalam reaksi ini, gugus asil yang terikat pada gugus pergi akan diserang oleh nukleofilis seperti dilihat pada gambar berikut. Nah, transfer asil ini umumnya mengikuti mekanisme adisi eliminasi, di mana seperti yang kita lihat pada gambar, itu akan terjadi adisi nukleofilik yang akan menyerang karbon-karbonil yang kemudian akan membentuk suatu zat antara yang diikuti dengan eliminasi gugus pergi. Dan pada akhirnya akan menghasilkan suatu asil yang posisi gugus perginya itu akan diganti oleh nukleofilik. Reaksi ini itu dapat terjadi dalam dua kondisi, yaitu bisa terjadi dalam kondisi asam dan juga dapat terjadi dalam kondisi basa. Pada kondisi basa, reaksi ini itu disimbolkan atau dinotasikan dengan BAC2 yang artinya basa, transfer asil, dan bimolekular atau reaksi ini itu reaksinya beroda 2. Sedangkan pada kondisi asam, reaksi ini dinotasikan dengan AAC2 yaitu artinya asam, transfer asil, dan juga bimolekular. Selanjutnya, bagaimana sih mekanisme yang terjadi pada transfer asil tersebut? Nah, jadi contoh sederhana dari transfer asil adalah reaksi asil klorida dengan alkohol, di mana reaksinya ini ditampilkan pada layar berikut. Nah, pada reaksi ini dia tidak memerlukan katalis karena asil klorida memiliki reaktivitas yang cukup tinggi. Alkohol yang memiliki pasangan elektron bebas pada OH itu akan melakukan serangan nukleofili langsung pada atom karbon-karbonil yang bersifat tuna elektron atau kekurangan elektron. Maka dari itu, reaksinya itu akan sangat sensitif terhadap nukleofili. Hal itu dibuktikan dengan adanya penelitian yang menghasilkan nilai Swenscott untuk transfer asil dari benzoil klorida adalah 1,43. Nilai tersebut menunjukkan bahwa reaksi itu lebih sensitif terhadap nukleofili dibandingkan dengan reaksi SN2 pada metilyodida. Pelepasan gugus pergi klorida akan mengikuti jalur E2 yang khas. Proton akan dikeluarkan pada mekanisme ini dari zat antara sebelum atau sesudah pelepasan klorida. Transfer asil umum dilakukan pada kondisi asam. Di sini kita diberikan contoh reaksi hidrolisis ester menggunakan katalis asam spesifik.
katalis asam spesifik itu apa? Katalis asam spesifik merupakan katalis asam yang digunakan pada reaksi, tapi katalis ini tuh dia tidak menentukan laju reaksinya. Nah, reaksi hidrolisis ester menggunakan katalis asam ini memiliki keuntungan. Seperti kita tahu bahwa gugus atau senyawa ester itu merupakan turunan asam karboksilat atau suatu senyawa yang mengandung gugus asil yang dia itu kurang aktif. Nah, dengan diberikannya katalis asam, suatu senyawa atau gugus karbonil ini akan menjadi lebih aktif. Kenapa? Karena dengan menggunakan katalis asam, itu tahapan reaksinya akan diawali dengan protonasi pada atom O karbonil oleh asam. Jadi kan atom O pada karbonil itu dia memiliki pasangan elektron bebas, sehingga dia bisa menjadi nukleofili yang akan menyerang H pada asam. Maka dari itu akan menghasilkan suatu zat yang atom C karbonilnya akan semakin elektrofili. Nah, atom C karbonil yang sudah semakin elektrofili akan mudah diserang oleh nukleofili air yang memiliki pasangan elektron bebas, dan pada akhirnya nukleofili akan mudah menyerang pada atom C karbonil tersebut. Pada tahapan selanjutnya, atom hidrogen pada air akan diserang oleh nukleofili air dan menghasilkan suatu zat antara tetrahedral atau tetrahedral intermediate. Di sini untuk tetrahedral intermediate kita akan simbolkan dengan Ti. Tahapan selanjutnya itu pada zat antara tetrahedral ini ada gugus etoksi. Seperti yang kita tahu bahwa gugus etoksi merupakan gugus pergi yang buruk. Dengan katalis asam akan terjadi protonasi pada gugus etoksi, di mana pada O etoksi itu memiliki pasangan elektron bebas yang dapat menangkap hidrogen pada asam. Pada akhirnya gugus etoksi yang telah diprotonasi itu akan menjadi gugus pergi yang baik, sehingga pada tahap selanjutnya gugus etoksinya dapat kita lepas. Setelah itu, atom hidrogen yang terikat pada O karbonil akan diikat kembali oleh molekul air, sehingga pada akhirnya kita akan menghasilkan suatu asam karboksilat dan katalis asamnya itu akan terbentuk kembali. Pada mekanisme reaksi yang ditunjukkan pada reaksi hidrolisis ester tadi, itu kita mendapatkan zat antara yang dihasilkan itu adalah zat antara tetrahedral atau tetrahedral intermediate. Namun pada mekanisme transfer hasil ini ada beberapa kemungkinan lain selain zat antara tetrahedral, seperti pembentukan ion asilium, pembentukan ketena, dan juga ada mekanisme yang terjadi melalui pemindahan langsung yang analog dengan reaksi SN2. Mekanisme seperti ini dapat dijalankan dalam kondisi tertentu. Ion asilium dapat terbentuk dengan asam halida, ester, dan beberapa amida dalam kondisi yang sangat asam. Dan asam halida dapat membentuk keton dengan katalis basa, sehingga itu akan membentuk suatu ketena. Mari kita simak secara seksama bukti dari mekanisme reaksi berikut. Mekanisme yang pertama itu adalah reaksi yang menggunakan katalis asam. Gugus pergi yang memiliki pasangan elektron bebas seperti ester atau untuk suatu asil halida yang merupakan turunan asam karboksilat seperti ester atau amida, itu pada atom oksigen dan N itu dia akan memiliki pasangan elektron bebas, sehingga itu dia dengan menggunakan katalis asam dia bisa mengalami protonasi. Jadi kan kalau di mekanisme sebelumnya itu oksigen karbonil yang mengalami protonasi, tapi pada mekanisme yang ini gugus pergi yang memiliki pasangan elektron bebas itu akan mengalami protonasi, dan pada setelah itu gugus pergi yang telah mengalami protonasi itu dia akan menjadi gugus pergi yang baik, sehingga itu akan dengan mudah dilepaskan. Maka dari itu setelah pelepasan gugus pergi yang telah diprotonasi ini akan terbentuklah suatu ion asilium. Nah, pada ion asilium ini atom C karbonil akan sangat elektrofili. Maka dari itu
nukleofili akan mudah menyerang si atom C karbonil, dan pada akhirnya gugus pergi, posisi gugus pergi yang terikat pada asil ini akan digantikan oleh nukleofili. Itu untuk mekanisme yang pertama ya, yang pembentukan ion selium. Mekanisme yang kedua yaitu mekanisme yang akan melibatkan pembentukan ketena. Nah, pada reaksi ini itu terjadi pada senyawa yang mengandung gugus asil yang sifatnya itu cukup asam. Asamnya ini nanti kita lihat di mana ada hidrogen yang terikat pada posisi karbon alfa. Nah, pada mekanisme ini basa akan menyerang hidrogen alfa. Jadi kita tahu kan bahwa hidrogen alfa itu merupakan hidrogen yang cukup asam. Nah, jadi basa akan menyerang hidrogen alfa dan pada akhirnya itu akan membentuk zat antara ketena yang telah melepaskan gugus pergi. Atom C pada ketena ini, atom C karbonil pada ketena itu akan lebih elektrofili atau sangat elektrofili sehingga akan mudah diserang oleh nukleofili, dan pada akhirnya nanti basa yang telah mengikat hidrogen akan memberikan kembali, atau hidrogen yang terikat pada basa ini akan diserang kembali oleh nukleofili, yaitu nukleofilinya adalah ikatan pi yang ada pada zat antara sebelumnya pada C yang akan membentuk karbonil kembali. Nanti itu akan sehingga posisi gugus perginya akan diserang oleh gugus perginya itu akan digantikan oleh nukleofili dan basa akan kembali terbentuk. Jadi sini basa hanya sebagai katalis karena dia bereaksi tapi di akhir dia terbentuk kembali. Mekanisme yang ketiga ini itu akan ada serangan langsung dari nukleofili ke dalam atau kepada ester yang terikat, atau terserangan pada alkil yang terikat pada ester, di mana ini reaksi itu analog dengan reaksi SN2. Nah, pada akhirnya itu akan membentuk suatu anion karboksilat. Tapi untuk mekanisme ini itu tidak terjadi transfer asil karena gugus asil RCO-nya itu dia tidak mengalami perubahan, sehingga ini tidak dikategorikan ke dalam transfer asil. Dan untuk mekanisme yang terakhir ini merupakan mekanisme yang paling umum yang terjadi pada transfer asil, yang mana mekanisme itu nukleofili akan langsung menyerang kepada atom C karbonil yang elektropositif, membentuk suatu zat antara tetrahedral yang akhirnya terjadi pelepasan gugus pergi dan posisi gugus perginya itu digantikan oleh nukleofili. Baik, selanjutnya terkait transfer asil ini kita akan membahas terkait pengacapan isotop. Bukti yang paling banyak dikutip terkait keberadaan zat antara tetrahedral yang terbentuk pada mekanisme transfer asil ini berasal dari yang namanya pertukaran isotop atau pengacapan isotop. Nah, jadi misalnya dalam reaksi turunan asam karboksilat seperti ester, kedua gugus OH dalam zat antara tersebut adalah ekuivalen, karena kan kalau misal kita melakukan transfer asil itu zat antaranya bakal terdapat dua OH untuk reaksi turunan asam karboksilat seperti ester. Nah, jika reaksi ini dilakukan dengan air yang kita ganti oksigennya dengan isotop 18O, salah satu gugus OH ini juga akan kita berikan label isotop. Pembalikan tahap adisi nukleofili akan menukar isotop 18O menjadi oksigen karbonil sebanyak 50%. Selama reaksi ini berlangsung, reaktan akan bersubstitusi untuk si isotop 18O ini yang dapat dipastikan dengan isolasi reaktan awal setelah reaksi dibiarkan berlanjut hingga tahap akhir yang berbeda-beda. Pertukaran tersebut telah diamati juga dalam hidrolisis asil halida, anhidrida, ester, dan juga amida. Rupanya, setelah diamati, semua turunan asam karboksilat ini dapat bereaksi melalui zat antara tetrahedral dengan transfer asil.
Eh, akan tetapi sebagai catatan ketetapan ini, meskipun pengamatan pertukaran isotop merupakan bukti yang baik untuk zat antara tetrahedral, namun kurangnya pertukaran isotop belum tentu merupakan bukti yang menentang zat antara tetrahedral. Jika tahapan serangan nukleofil ini menentukan laju, maka sehingga K2-nya itu akan lebih sangat besar dari K-1 pada reaksi yang terjadi di bawah ini, akan hanya sedikit terjadi perubahan pada reaktan awal yang akan terlihat. Zat antara tetrahedral sebagian besar akan berlanjut menjadi menghasilkan produk dan tidak akan kembali menjadi reaktan. Seperti yang akan kita seperti yang akan kita bahas di bawah, amida akan menunjukkan perilaku yang sama di dalam kondisi asam. Selanjutnya, pengacakan isotop itu dari pengacakan isotop itu kita dapat memprediksi lokasi pembelahan dari ester. Jadi, reaksi hidrolisis ester itu merupakan transfer asil yang paradigmatik. Karena hal ini tuh sebenarnya cukup rumit. Karena reaksi hidrolisis ester ini itu rentan terhadap berbagai bentuk katalis. Dan ada dua kemungkinan mekanisme pembelahan. Yang pertama itu melalui adisi eliminasi dan juga adanya reaksi SN2 pada gugus ester yang mana ditunjukkan pada gambar di bawah. Yang gambar di atasnya itu merupakan reaksi yang SN2 dan kalau yang bawah itu melalui mekanisme adisi eliminasi. Nah, di sini kita akan membahas cara penentuan mekanisme pembelahan yang terjadi pada pembelahan ester atau reaksi hidrolisis ester. Nah, cara yang paling jelas untuk membedakan lokasi pembelahannya itu adalah dengan pelabelan isotop. Jika oksigen ether dari gugus ester itu diganti isotopnya kita labeli dengan 18 oksigen, maka label tersebut akan hilang dalam produk asam karboksilat melalui mekanisme reaksi adisi eliminasi di mekanisme yang bawahnya itu. Nah, namun isotop itu tuh label stopnya akan tetap dipertahankan jika reaksinya itu berlangsung melalui mekanisme SN2. Mekanisme adisi eliminasi adalah mekanisme transfer asil yang paling umum dan mekanisme SN2 itu hanya berlaku untuk gugus ester kecil yang mudah mengalami serangan nukleofili seperti metil atau benzil, si gugus R yang ada di OR esternya itu. Biasanya nukleofili yang sangat kuat seperti RS atau RSE juga diperlukan. Jalur SN2 juga ini tuh dapat dipilih jika gugus asil R-nya itu berukuran besar secara sterik. Jadi ini untuk gugus R yang asilnya. Kalau yang tadi itu SN2 itu dia lebih suka untuk gugus R aksen yang ada di esternya. Kalau misalnya R hasilnya besar secara sterik itu SN2 juga dia bisa dipilih. Dan metode analisis lainnya untuk kita tahu di mana sih lokasi pembelahan dari ester ini itu adalah dengan memeriksa pusat stereogenik pada si gugus esternya. Adisi eliminasi itu akan menyebabkan retensi stereokimia pada gugus ester reaksinya. Sedangkan serangan nukleofili melalui mekanisme SN2 itu akan membalikan stereokimia gugus ester si reaksennya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait transfer asil, yaitu tentang katalis. Jadi reaksi asil itu kan dia rentan terhadap berbagai bentuk katalis, baik katalis asam, katalis basa, atau bahkan penambahan nukleofili. Jadi di sini itu kita akan melihat bagaimana sih efek tiap jenis katalisis terhadap reaksi dari transfer asil. Nah, salah satu metode yang paling umum untuk mengkatalis transfer asil adalah dengan penambahan nukleofili, terutama dengan menggunakan reaktan asil halida yang sangat reaktif, karena asil halida ini adalah suatu bentuk asil yang paling reaktif gitu. Nah, misalnya aja pada gambar
yang ada di slide berikut ini itu ada reaksi antara asil halida dengan alkohol atau air. Nah, di sini kan kita menambahkan trietilamina. Nah, penambahan trietilamina ini kita gunakan itu tujuannya untuk menetralkan asam halida yang direaksikan pada reaksi ini. Namun trietilamina ini juga setelah diamati gitu, dia dapat meningkatkan laju reaksi. Serangan awal amina ini dia lebih cepat dibandingkan serangan oleh alkohol atau air yang dia itu kurang nukleofili gitu. Padahal sebenarnya kan alkohol atau air yang kita gunakan itu harusnya bertindak sebagai nukleofili yang menyerang, sehingga dia itu dapat menciptakan zat antara yang bermuatan positif gitu. Nah, zat antara yang terbentuk ini merupakan karbonil yang reaktif yang sekarang itu bisa kita tambahkan nukleofili yang lebih cepat dibandingkan dari yang awal. Nah, beberapa data itu juga mendukung peran amina sebagai nukleofili dan lainnya sebagai katalis basa umum pada reaksi ini gitu. Katalis umum yakni katalis basa, yang mana katalis ini kan dia menentukan laju reaksi itu. Pertama itu amina ini bertindak sebagai nukleofili, dia ini mengikuti hubungan dari Bronsted gitu. Namun amina yang lebih kecil itu nukleofilinya itu jauh lebih reaktif. Selain itu juga efek isotop pelarut ini berbeda secara signifikan untuk jalur nukleofili dan jalur basa umum. Nah, amina yang nukleofilinya ini kecil, dia ini tidak menunjukkan sifat pelarut. Sedangkan amina yang nukleofili ini bertindak sebagai basa umum dan dia akan menimbulkan efek isotop pelarut. Baik, selanjutnya ini ada spesies lain seperti anhidrida atau ester yang juga dia ini rentan terhadap bentuk katalis. Kenapa sih gitu dia rentan terhadap bentuk katalis? Karena turunan asam karboksilat seperti anhidrida dan ester ini dia kurang nukleofili, sehingga katalis yang digunakan ini dia harus nukleofili gitu. Nah, di sini kita akan membahas beberapa kasus pada bagian ini gitu. Nah, pertama itu kita akan melihat hidrolisis amina yang pada kondisi basa. Jadi serangan nukleofili pada hidroksida ini akan menghasilkan zat antara tetrahedral yang dapat mengeluarkan gugus pergi untuk meninggalkan atom C karbonil. Yang selanjutnya ini dia akan menghilangkan proton dari asam karboksilat yang dihasilkan dengan cepat. Nah, di sini juga kita perhatiin nih bahwa si hidroksida itu dia ternyata tidak digenerasi atau tidak dihasilkan lagi gitu. Sehingga dia ini merupakan reaksi yang diikuti dengan basa, bukan reaksi yang dikatalis oleh basa gitu. Seperti yang udah kita ketahui kan, karena katalis itu suatu senyawa atau zat yang ikut bereaksi, tapi di akhir itu dia akan dihasilkan kembali gitu, dia akan muncul kembali si katalis ini. Namun di reaksi ini ternyata si hidroksida itu tidak dihasilkan kembali atau dia udah nggak ada lagi nih. Maka reaksi ini itu bukan termasuk reaksi yang dikatalis oleh basa. Selanjutnya itu dia anion amina ini dia kan merupakan suatu gugus pergi yang sangat buruk gitu ya, sehingga K2 ini bertindak sebagai tahap penentu laju gitu. Nah, pengacakan isotop 18O yang sangat cepat dari air ke dalam reaktan ini relatif terhadap pembentukan produk yang diamati. Nah, hal ini juga mendukung H2 itu sebagai penentu laju. Selain itu, terdapat beberapa bukti nih bentuk anionik di zat antara tetrahedral ini diperlukan ternyata untuk menghasilkan zat antara yang cukup reaktif.
Nah, katalis basa ini itu ternyata dia tidak terlalu efektif untuk hidrolisis amida karena berdasarkan beberapa bukti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi katalis basa ini ternyata tidak terlalu efektif untuk hidrolisis amida gitu. Nah, jadi katalis basa itu bagaimanapun dia sangat efektif kalau misal kita pakai untuk hidrolisis ester dengan mekanisme yang serupa dengan mekanisme yang terjadi pada amida yang telah dijelaskan tadi. Nah, sekarang pada bagian ini itu kita mengetahui bahwa pelepasan gugus perdi dan juga kembalinya zat antara ke reaktan awal itu memiliki konstanta laju yang eh, hampir mirip. Jadi K2 itu akan hampir sama dengan K1. Kesetimbangan antara konstanta laju mana yang lebih besar itu bergantung pada gugus R yang terdapat pada ester. Hidroksida dan alkoksida akan keluar dengan kecepatan yang sama. Sedangkan jika R-nya itu fenoksida akan keluar lebih cepat. Beberapa turunan asam karboksilat yang paling tidak reaktif seperti ester dan amida itu biasanya memerlukan beberapa bentuk katalis untuk mengaktifkan serangan karbonil menjadi nuklofili. Katalis asam untuk hidrolisis amida cukup efektif karena amida kan tadi sangat tidak reaktif terhadap serangan nukleofili. Maka katalis asam spesifiklah yang akan paling sering diamati. Di sini dapat terjadi pada mekanisme kedua ini terjadi protonasi penuh untuk karbonil yang diperlukan untuk mengaktifkan spesies si atom C karbonilnya agar dia dapat diserang oleh nukleofili. Jadi serangan nukleofili dapat terjadi menyerang atom C yang lebih elektropositif. Dengan kondisi asam hingga 80% itu membutuhkan nilai H0 ya. Nah, oksigen karbon itu kan tadi udah jadi tempat protonasi sehingga itu akan mendukung mekanisme adisi eliminasi pada gambar di bawah ini dan akan membentuk keberadaan suatu zat antara tetrahedral atau tetrahedral intermediate. Nah, ketika dilakukan pelabelan isotop, meskipun tidak ada isotop 18O yang berebut ke dalam reaktan, hal ini tidak membuktikan tidak adanya zat antara tersebut. Lepasnya gugus dari zat antara tetrahedral jauh lebih cepat dibandingkan untuk kembali ke reaktan awalnya dalam asam, sehingga K2 akan sangat besar dibandingkan N1. Nah, karenanya hanya sedikit atau bahkan tidak ada pengacakan isotop yang diamati. Ini itu mekanismenya mirip SN1 dengan zat antara ion asilium seperti yang telah kita jabarkan di awal dan yang dijelaskan di mekanisme terakhir terasil itu terjadi protonasi amina karena kan kita tahu bahwa amina itu dia memiliki pasangan elektron bebas yang mana dia akan dapat menyerang suatu proton, maka dapat terjadi protonasi. Jadi protonasi amina mendominasi jalur yang mungkin diikuti oleh ionisasi. Jadi dalam hidrolisis amida yang dikatalisis asam, kita mendapat permasalahan apakah protonasi ini tuh terjadi pada oksigen karbonil atau protonasi itu terjadi pada nitrogen amina ini. Nah, katalisis asam untuk hidrolisis ester itu juga sangat efektif. Nah, pertukaran oksigen dari air itu diamati dalam banyak kasus yang diikuti dengan adisi eliminasi. Nah, jadi katalis asam spesifik adalah cara untuk menghidrolisis ester yang paling umum atau hidrolisis amida yang paling umum. Meskipun katalisis asam umum juga dapat diamati pada ester yang lebih elektrofili. Jadi kalau misalnya esternya itu lebih elektrofili, itu kita bisa digunakan katalis asam umum bisa diamati. Tapi umumnya untuk hidrolisis ester ini atau hidrolisis amida ini banyak digunakan katalis asam spesifik.
Ya, yang mana katalis asam spesifik itu adalah katalis asam yang dia tidak menjadi tahapan penentu lagi. Nah, selanjutnya, setelah kita memahami mekanisme reaksi organik untuk transfer asil dan katalisis asam dan basa, sekarang kita dapat mempertimbangkan bagaimana pendekatan enzim untuk mengkatalisis reaksi-reaksi tersebut. Salah satu transfer asil biologis yang penting merupakan hidrolisis ikatan amino dalam suatu protein. Ada 3 faktor yang penting dalam mengkatalisis hidrolisis ini. Yang pertama, meningkatkan serangan nukleofilik. Yang kedua, menstabilkan zat antara tetrahedral sehingga menstabilkan keadaan transisinya. Dan yang ketiga, meningkatkan pelepasan leaving group atau gugus pergi. Berdasarkan mekanisme yang telah disajikan di sini dan prinsip-prinsip yang telah dibahas dalam bab 9 pada buku Ansling, yaitu katalisis, kita dapat melihat betapa canggihnya sifat katalisis ini. Nah, chymotrypsin merupakan salah satu peptidase yang paling banyak dipelajari. Alih-alih menggunakan air sebagai nukleofil, rantai samping alkohol serin 195 digunakan dalam reaksi ini. Seperti ditunjukkan pada slide, pada step 1, serangan nukleofilik oleh serin dikatalisis basa umum oleh rantai samping histidin 57, yaitu suatu imidazol. Meskipun katalisis basa umum mungkin diharapkan, katalisis ini bahkan lebih ditingkatkan lagi dengan pemasangan ion imidazolium yang dihasilkan dengan karboksilat dari aspartat 102 pada lokasi aktif. Oleh karena itu, serangan nukleofilik ditingkatkan oleh energi pengikatan yang berkembang dengan pembentukan pasangan ion. Kombinasi serin, histidin, dan aspartat adalah sekumpulan asam amino yang disebut triad katalitik. Zat antara tetrahedral distabilkan oleh ikatan hidrogen dalam kantong yang disebut lubang oksianion. Amida NH dari tulang punggung peptida menyumbangkan donor ikatan hidrogen. Nah, dapat dilihat pada slide berikut, pada step 2, proses keluarnya grup yang dilepaskan katalisis oleh suatu asam umum oleh imidazolium yang dihasilkan pada langkah pertama. Hal tersebut membentuk zat antara asil enzim. Oleh karena itu, ini mewakili suatu bentuk katalisis kovalen di mana molaritas efektif yang tinggi dari nukleofil serin semakin meningkatkan lajunya. Air kemudian masuk ke situs aktif dan kemudian semua langkah yang baru saja dibahas diulangi dengan air sebagai nukleofilnya. Seiring dengan mengilustrasikan strategi hidrolisis ikatan peptida, struktur chymotrypsin membentuk sejumlah fitur lain dari katalisis enzimatik. Meskipun proteinnya mungkin berukuran besar, sifat kimia esensialnya terjadi di wilayah protein yang relatif kecil yang disebut situs aktif. Selain itu, berbagai residu yang membentuk situs aktif secara fisik berdekatan dalam ruang, tetapi urutan peptidanya tidak berdekatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh dari transfer asil yang kedua, yaitu transfer asil enzimatik 2 menggunakan katalisis ZN2. Strategi lain untuk hidrolisis amida biologis diilustrasikan oleh karboksi peptidase A. Stabilisasi elektrofilik dari TL atau tetrahedral kini diberikan oleh ion Zn2 dan rantai samping guanidium dari arginin 127. Nah, dapat dilihat pada slide berikut, pada step 1, di mana air yang terikat pada zinc berfungsi sebagai nukleofil, yang ditingkatkan oleh katalisis basa umum dari rantai samping glutamat 270. Kemudian pada step 2, asam karboksilat yang baru dihasilkan dari rantai samping glutamat tersebut lalu terlibat dalam pelepasan gugus pergi atau leaving group yang dikatalisis oleh asam secara umum. Dengan demikian, dengan enzim ini,
kita dapat melihat efek kedekatan, katalisis elektrofilik, dan katalisis asam umum atau basa umum. Nah, selanjutnya, contoh ketiga dari transfer asil adalah peniruan enzim. Telah banyak struktur supramolekul sintetik yang dibuat untuk meniru berbagai aspek enzim alami yang mengkatalisis transfer asil. Nah, dalam slide ini hanya menampilkan 2 contoh enzim dengan geometri pengikatannya masing-masing dan elektron yang mendorong serangan nukleofilik. Contoh pertama ditunjukkan di slide ini dikembangkan oleh Len. Enzim ini menggunakan ikatan yang sudah ada sebelumnya antara eter mahkota dan ion amonium untuk membentuk kompleks antara katalis dan substrat. Untuk contoh kedua pada slide ini dikembangkan oleh Breslau, di mana siklodextrin digunakan untuk mendorong ikatan hidrofobik antara substrat dan katalis. Kedua contoh ini memang mengkatalisis transfer asil masing-masing, tetapi dengan aktivitas yang jauh lebih rendah dibandingkan enzim alami. Perlu diperhatikan bahwa sebagian besar katalisis dalam sistem ini timbul dari kedekatan yang dihasilkan dari pengikatan substrat di dekat nukleofil. Masih menjadi tantangan penting dalam bidang kimia organik fisik untuk menciptakan sistem buatan yang mengkatalisis serangan nukleofilik, menstabilkan zat antara tetrahedral, dan mengkatalisis pelepasan leaving group atau gugus pergi, sehingga kemudian dapat meniru semua aspek enzim alami yang telah ada. Nah, berikutnya merupakan contoh terakhir dari transfer asil, yaitu sintesis peptida. Peptida sendiri merupakan molekul yang terbentuk dari 2 atau lebih asam amino. Jika jumlah asam amino masih di bawah 50, molekul tersebut disebut peptida. Tetapi jika lebih dari 50, molekul tersebut disebut protein. Peptida dan protein terdiri dari ikatan amida yang menghubungkan serangkaian asam amino alfa. Terdapat industri besar yang berpusat pada sintesis peptida untuk digunakan dalam penelitian dan sebagai obat-obatan. Dalam upaya tersebut, penting untuk memaksimalkan hasil Randleman coupling untuk pembentukan setiap ikatan peptida baru. Sebagai contoh, jika kita melakukan hasil atau Randleman coupling sebesar 95%, tetapi kita harus melakukan reaksi sebanyak 40 kali untuk membuat peptida dengan 41 asam amino, hasil keseluruhan Randleman kita akan sebanyak 0,95 pangkat 40, yang berarti kurang dari 13%. Selain itu, kita akan mendapatkan campuran produk yang buruk atau tidak baik dari kegagalan kopling tersebut pada setiap langkah individu dari urutan tersebut. Kita memerlukan hasil yang mencapai 99% atau better, dan reaksi sederhana seperti mereaksikan amina dengan klorida asam saja tidak akan cukup. Nah, kemajuan utama dalam upaya ini adalah pengembangan protokol fase padat oleh Merrifield untuk sintesis peptida pada butiran resin, yang membuatnya meraih hadiah Nobel Kimia pada tahun 1984. Salah satu keuntungan besar dari sintesis fase padat adalah kemampuan untuk membersihkan peptida yang tumbuh dari reaktan dengan hanya mencuci resin. Hal ini memungkinkan penggunaan reagen yang larut dalam jumlah berlebih dan dapat meningkatkan hasil kopling. Untuk sekarang, sudah umum bagi para ahli kimia organik untuk menjalankan berbagai reaksi, bukan hanya penggabungan atau kopling peptida pada butiran resin polimerik atau lingkaran padat yang dapat dilihat pada slide ini,
Walaupun ini dapat membantu, namun masih ada kebutuhan lain untuk mengoptimalkan transfer asil. Klorida asam bereaksi terlalu sembarangan dalam reaksi ini. Salah satu reagen yang paling banyak digunakan adalah disikloheksil karbodiimida atau DCC. Nah, DCC ini bereaksi dengan asam karboksilat membentuk spesies yang sangat reaktif. Adisi nukleofilik amina dari butiran menghasilkan amida dan disikloheksil urea sebagai produk samping. Reaksi penggabungan atau kopling secara langsung antara amina dan asam karboksilat dengan DCC ini adalah reaksi yang umumnya berguna. Dalam beberapa kasus pada sintesis peptida, DCC bahkan tidak menghasilkan spesies transfer asil yang cukup aktif, dan reagen khusus digunakan dalam reaksi tersebut. Contoh khasnya adalah 1H-hidroksibenzotriazol atau HOBT. Biasanya, DCC terlibat dalam pembuatan adduct atau produk tambahan pada HOBT. Dan yang terakhir ini sangat efisien dalam reaksi kopling peptida. Substitusi elektrofili aromatik. Substitusi elektrofili aromatik merupakan penggantian atau substitusi proton pada cincin aromatik oleh suatu elektrofili. Langkah dari substitusi elektrofili itu ada 2 langkah. Yang pertama, 2 elektron pi pada sistem 6 elektron pi yang ada di cincin aromatik mengikat elektrofil membentuk suatu karbokation. Karbokation ini kemudian mengalami delokalisasi atau resonansi membentuk 3 struktur. Dari 3 struktur yang paling stabil akan melepaskan proton dan mengikat anion sehingga terbentuk senyawa cincin aromatik yang telah mengikat elektrofil dan Ha. Untuk contoh dari elektrofil yang dapat berikatan dengan cincin aromatik itu ada halogen, sulfonat, nitrat, dan lain-lain. Salah satu contoh substitusi elektrofili aromatik yaitu asilasi Friedel-Crafts. Asilasi Friedel-Crafts merupakan reaksi yang terjadi antara alkil halida dan AlCl3. Elektron pada halida di alkil halida terserahkan ke AlCl3 yang kemudian membentuk suatu karbokation, di mana ketika Cl menyerahkan elektron, karbokation Cl itu akan bermuatan positif, dan pada karbokation tersebut Al menerima elektron sehingga lebih bermuatan negatif. Kemudian karbokation itu mengalami delokalisasi atau resonansi membentuk 2 senyawa, alkil yang bermuatan positif dan AlCl4 yang bermuatan negatif. Alkil yang bermuatan positif kemudian berperan elektrofil. Kemudian cincin benzen yang memiliki 6 elektron pi akan mengikat dengan 2 elektron pi-nya mengikat alkil yang bermuatan positif sebelumnya. Kemudian terbentuk karbokation. Karbokation ini akan melepaskan hidrogennya dan berikatan ke AlCl4 min yang telah terbentuk sebelumnya sehingga terbentuk produk yang diinginkan. Efek isotop kinetik. Ketika suatu elektrofil dan cincin aromatik direaksikan, maka akan terbentuk karbokation. Karbokation kemudian menyerahkan protonnya ke anion dan membentuk produk.
Ketika dilihat dari pendekatan tunak, maka K2 dan K-1 memiliki ketetapan yang setara, sedangkan K1 cenderung lebih lambat dan merupakan tahap penentu laju pada tahap pertama pembentukan karbokation. Hal ini disebabkan bahwa adanya partisi dari cincin aromatik yang menyebabkan K-1 dan K2 setara dan K1 cenderung lebih lambat. Suatu cincin aromatik ketika direaksikan dengan elektrofil akan membentuk karbokation. Karbokation ini akan mengalami delokalisasi atau resonansi membentuk beberapa struktur. Struktur ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana reaktivitas atau stabilitas dari sigma kompleks. Jadi karbokation ini merupakan bentuk sigma kompleks. Semakin tersubstitusi dari karbokation ini, maka stabilitasnya semakin tinggi. Bisa dilihat pada tabel karbokation yang hanya mengikat H memiliki stabilitas sigma kompleks relatifnya yaitu 1. Berbeda dengan karbokation yang mengikat 3 substituen, di mana stabilitasnya cenderung tinggi. Regiokimia dan laju relatif substitusi aromatik. Cincin aromatik yang tidak memiliki substituen tidak menyebabkan regiokimia, akan tetapi adanya substituen akan menyebabkan regiokimia, di mana pembentukannya bisa dalam struktur orto, meta, atau para, dan dilihat berdasarkan faktor laju parsialnya. Nah, faktor laju parsialnya bisa dilihat dengan persamaan yang ada di slide, ditentukan berdasarkan ketetapan dari masing-masing struktur. Cincin aromatik dapat berikatan dengan beberapa gugus fungsi. Beberapa gugus fungsi ini dapat berperan sebagai pengarah orto dan para serta pengarah meta. Nah, masing-masing struktur ini dapat mengalami delokalisasi atau resonansi dan efek induktif. Pada pengarah orto dan para, kerapatan elektron tambahan yang diberikan ke dalam cincin oleh substituen tidak terdistribusi secara merata, tetapi terpusat pada atom kedua, keempat, dan keenam. Akan tetapi hal ini berakibat pada fakta bahwa struktur ini merupakan struktur yang paling stabil di antara struktur meta dan orto dan para. Kemudian jenis dari substituen sendiri dibagi menjadi 2, substituen pengaktifasi dan substituen pendeaktivasi. Substituen pengaktifasi merupakan gugus pengaktifasi yang menstabilkan zat antarkationik yang terbentuk saat substitusi dengan menyumbangkan elektron ke dalam sistem cincin, baik oleh efek induktif atau efek resonansi. Kemudian sistem substitusi pendeaktivasi, yaitu substituen yang mendestabilkan kation zat antara dan dengan demikian menurunkan laju reaksi, sehingga adanya substituen pengaktif seperti OH, laju reaksi itu merupakan laju yang tinggi. Hal ini berbanding terbalik pada substituen pendeaktivasi. Laju pada cincin aromatik yang berikatan dengan substituen pendeaktivasi cenderung lebih rendah. Halo semuanya,
Perkenalkan, saya Ilham Ramdhani Amir dengan NIM G44012111042 yang akan membahas materi mengenai substitusi nukleofilik aromatik. Nah, apa itu nukleofili? Nah, nukleofili merupakan suatu gugus yang akan menyerang suatu atom. Nukleofili biasanya memiliki PEB. Nah, kemudian substitusi nukleofilik disebut sebagai atau disebut dengan SN2AR. Nah, mengapa sih disebut demikian? Karena merupakan reaksi substitusi aromatik yang terjadi pada orde 2. Lebih jarang terjadi dibandingkan substitusi aromatik elektrofilik dan biasanya terjadi pada cincin aromatik yang gugus perginya adalah orto atau para ke satu atau lebih gugus penarik elektron kuat, biasanya pada nitro atau siano. Nah, kita lihat dorongan elektron untuk substitusi aromatik nukleofilik. Nah, substitusi klorida dengan hidroksida dalam P-kloronitrobenzena yang dapat teman-teman lihat pada layar bahwa serangan nukleofili oleh hidroksida meningkatkan karakter negatif pada nitro yang dibuktikan dengan dorongan elektron. Nah, kalau teman-teman hitung jumlah atom dari tempat terjadinya serangan nukleofilik di mana urutan negatif disimpan, teman-teman dapat mengetahui alasannya. Nah, ini disebut penjumlahan 1,6. Selanjutnya adalah pengamatan eksperimental. Nah, ketika substitusi nukleofilik aromatik hampir selalu berorde 2, orde pertama urutan nukleofil dan orde pertama pada elektrofil aromatik, struktur perantara disebut kompleks Meitner-Heimer. Nah, kompleksnya itu yang berada pada layar teman-teman atau kompleks Jackson-Meitner-Heimer. Kompleks Meitner-Heimer terkadang dapat diamati secara langsung pada suhu rendah. Kemudian, dalam pelarut aprotik, hilangnya gugus pergi seringkali menentukan laju karena nukleofil sangat aktif dalam pelarut tersebut. Namun, dalam pelarut protik, baik serangan nukleofilik atau gugus pergi dapat menentukan lajunya. Nah, karena gugus pergi ada pada karbon mengalami serangan nukleofilik secara alami mempengaruhi laju reaksi atau laju reaksi apapun apakah grup yang keluar mempunyai pengaruh terhadap laju. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menafsirkan efek gugus perginya. Lokasi penyerangan nukleofil tidak dipengaruhi oleh lokasi atau tempat gugus lainnya pada cincin aromatik. Lokasi serangan ini harus merupakan karbon dengan gugus pergi serangan untuk mengarah ke suatu produk. Dengan substitusi elektrofilik aromatik, gugus-gugus pada cincin mempengaruhi regio kimia reaksi menjadi salah satu pengarah ortopara atau meta. Ini adalah perbedaan penting antara mekanisme substitusi aromatik nukleofilik dan substitusi aromatik elektrofilik. Nah, dapat dilihat pada layar reaksi 1-kloro 2,4,6 trinitrobenzena dengan hidroksida. Nah, ada beberapa substitusi aromatik yang terlibat jalur transfer elektron tunggal karena cincin aromatik kekurangan elektron dan nukleofil kaya akan elektron, maka terjadi transfer elektron tunggal dari nukleofil ke nukleofil lainnya. Kemungkinan terjadinya cincin semakin besar karena cincin aromatik semakin miskin elektron. Misalnya, dalam reaksi 1-kloro 2,4,6 trinitrobenzena dengan hidroksida yang dapat dilihat pada layar, zat antara anion radikal yang diharapkan diamati secara langsung menggunakan spektroskopi cepat. Nah, kadang-kadang reaksinya berorde pertama dalam struktur aromatik. Hal ini mengingatkan pada reaksi SN1. Mekanisme ini terjadi pada garam diazomum, di mana gugus perginya sangat baik, yakni N2, sehingga dapat dilepas tanpa bantuan, meninggalkan kation aril yang terperangkap oleh nukleofil. Nah, yang dapat dilihat pada layar nih.
Nukleofil dapat berupa air untuk membuat fenol atau garam CuX yang menempatkan gugus X pada cincin atau dapat disebut sebagai reaksi Saint-Mayer. Reaksi Saint-Mayer sebenarnya melibatkan transfer elektron yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, yakni reaksi yang melibatkan benzuna. Reaksi substitusi lain yang terjadi pada cincin aromatik dengan adanya nukleofil melibatkan intermediasi benzuna. Nah, apa sih benzuna itu? Benzuna adalah benzena dikurangi 2 hidrogen yang berdekatan, menghasilkan ikatan rangkap 3 formal, C6H4. Struktur benzuna telah diperiksa baik secara eksperimental maupun teoritis, dan representasi alkuna paling diterima secara luas. Meskipun struktur kumulena dan biradikal merupakan kontributor resonansi yang signifikan. Beranjak ke salin dia berikutnya, yakni dorongan elektron untuk reaksi benzuna. Alih-alih melakukan reaksi adisi, nukleofil bertindak sebagai basa untuk mendeprotonasinya posisi berdekatan dengan gugus pergi sehingga menghasilkan reaksi eliminasi benzuna yang dapat dilihat pada layar. Jika gugus pergi baik, eliminasi dilakukan secara bersama-sama. Benzuna sangat tegang dan sangat cepat bereaksi sebagai elektrofil dengan menambahkan nukleofil. Hal ini melibatkan pembentukan karbanion sp2 yang mendeprotonasi dengan sangat cepat. Oleh karena itu, urutan reaksi yang digunakan dalam mekanisme ini adalah eliminasi adisi disebut EAD. Meskipun anion amida ditunjukkan sebagai basa pada skema, basa oksigen seperti hidroksida dan alkoksida juga efektif. Selanjutnya, pengamatan eksperimental. Reaksinya berorde 1 pada cincin aromatik dan basa. Pembentukan ilene dari 2,6 di deuteriobromobenzena menunjukkan efek isotop 5,5, mendukung laju penentuan eliminasi melalui deprotonasi. Dalam percobaan yang telah dilakukan oleh Roberts, beliau menunjukkan bahwa ketika karbon yang memiliki gugus pergi pada cincin aromatik diberi label 14C. Nah, label pada produk didistribusikan di antara karbon yang melekat dan berdekatan dengan nukleofil, mendukung zat antara yang simetris, misalnya benzuna. Distribusi label ini tidak bergantung pada gugus pergi mana cincin, mendukung intermediasi umum benzena dari reaktan yang berbeda. Seseorang menemukan urutan standar aktivitas meninggalkan gugus, di mana laju reaksi menurun dalam deret berikut. I lebih besar dari BR lebih besar dari CL, dan CL lebih besar dari F. Faktanya, pada gugus pergi terjadi penarikan elektron, tetapi sangat buruk pada saat pergi. Pengusiran gugus pergi dapat menjadi penentu laju. Ini berarti karbanion dibuat sebelum meninggalkan keberangkatan grup, misalnya fluorobenzena yang dicampur dengan urea dalam amonia mengacak deuterium yang berdekatan dengan fluor, tetapi tidak terjadi eliminasi. Klorobenzena juga menunjukkan persentase scrambling yang kecil. Artinya, eliminasi untuk membentuk benzuna juga terjadi secara bertahap. Dalam hal ini, komponen eliminasi pada barisan eliminasi IDC bersifat reaksi E1CB. Sebaliknya, dengan BR dan I tidak ada pengacakan yang diamati dan eliminasinya adalah E2. Nah, karena langkah penentuan laju yang menentukan regiokimia ikatan rangkap 3 melibatkan deprotonasi, perkiraan kesamaan hidrogen akan mempengaruhi regiokimia. Kapan substituen Y adalah penarik elektron, regio isomer B lebih disukai karena hidrogen orto terhadap substituen paling asam. Jika substituen yang menyumbangkan elektron, regio isomer A lebih disukai karena sekarang hidrogen yang lebih jauh bersifat paling asam. Klorobenzena juga menunjukkan persentase scrambling yang kecil. Artinya, eliminasi untuk membentuk benzuna juga terjadi secara bertahap. Dalam hal ini, komponen eliminasi pada barisan eliminasi IDC bersifat reaksi E1CB.
Sebaliknya, dengan Br dan I tidak ada pengacakan yang diamati dan eliminasinya adalah E2. Nah, karena langkah penentuan laju yang menentukan regiokimia ikatan rangkap 3 melibatkan deprotonasi, perkiraan kesamaan hidrogen akan mempengaruhi regiokimia. Kapan substituen Y adalah penarik elektron, regioisomer B lebih disukai karena hidrogen orto terhadap substituen paling asam. Jika substituen yang menyumbangkan elektron, regioisomer A lebih disukai karena sekarang hidrogen yang lebih jauh bersifat paling asam. Selanjutnya ada reaksi SRN1 pada cincin aromatik. Dalam reaksi substitusi pada cincin aromatik, selain melalui jalur nukleofilik dan jalur elektrofilik, dapat juga melalui jalur radikal. Seperti yang kita ketahui, radikal merupakan atom atau molekul dengan satu elektron yang tidak berpasangan. Hal ini menjadikannya sangat reaktif untuk mencapai kestabilan. Dengan cincin aromatik yang mudah tereduksi, ini merupakan mekanisme yang umum karena cincin benzena tersebut dapat mendelokalisasi anion radikal. Dapat dilihat pada gambar yang sudah diberikan contoh nukleofili dan senyawa aromatik. Nukleofili tersebut menginisiasi gugus Cl pada cincin aromatik. Ketika terjadinya inisiasi, maka ikatan rangkap pada cincin akan mengalami reduksi sehingga membentuk senyawa intermediat yang terstabilkan. Namun ketika terjadi reduksi, gugus Cl tidak lepas begitu saja, melainkan terjadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada delokalisasi pada rangkap terkonjugasi. Jadi membuat beberapa senyawa intermediat yang kemudian mendorong gugus Cl keluar sebagai suatu anion radikal. Mekanisme rantai radikal ini disebut sebagai SRN1, yaitu substitusi radikal nukleofilik unimolekuler. Karena terjadi substitusi, gugus selalu melibatkan radikal nukleofilik dan secara unimolekuler. Reaksi SRN1 pada cincin aromatik dipengaruhi salah satu faktornya adalah dorongan elektron. Sumber elektron dari nukleofili menyumbangkan elektron ke cincin aromatik, menghasilkan suatu anion radikal dari reaktan. Hal ini menyebabkan pemutusan secara heterolitik dari gugus pergi. Reaksi radikal aril yang dihasilkan dengan nukleofil menghasilkan ion radikal lain yang mentransfer elektron ke reaktan lain untuk menyebarkan rantai reaksi. Hal ini sangat umum dan sering menjelaskan produk yang tidak biasa dalam substitusi aromatik. Step ini biasa disebut sebagai step propagasi. Terdapat beberapa contoh eksperimental untuk reaksi SRN1 pada cincin aromatik. Cincin aromatik polinuklir lebih rentan terhadap reaksi ini dibandingkan benzena sederhana. Hal ini disebabkan oleh anion radikal pertama yang terbentuk dari reaktan cenderung lebih stabil akibat adanya delokalisasi yang meningkat. Terdapat banyak gugus pergi pada reaksi SRN1 pada cincin aromatik,
Di antaranya termasuk fluor, klor, brom, iodin, sphingosine, dan Nr13. Reaksi ini memerlukan nukleofili dengan potensi oksidasi yang cukup rendah untuk memberikan transfer elektron yang menguntungkan ke cincin aromatik. Reaksi SRN1 pada cincin aromatik dapat berlangsung bukan secara berantai, melainkan melalui adisi yang diikuti oleh eliminasi radikal. Nah, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yakni ada dorongan elektron. Substitusi aromatik radikal terjadi secara bertahap, membentuk senyawa intermediate seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Nukleofili menginisiasi cincin aromatik membentuk suatu senyawa intermediate yang saling beresonansi membentuk beberapa senyawa intermediate lain yang stabil. Kemudian abstraksi hidrogen pada C radikal, atom C radikal memerlukan radikal lain atau pengoksidasi atau agen pengoksidasi lain. Dengan demikian, abstraksi hidrogen pada C radikal tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan memerlukan adanya radikal lain atau agen pengoksidasi. Abstraksi hidrogen oleh radikal lain akan mengakhiri rantai potensial. Yang kita ketahui bahwa SRN1 biasanya bukan merupakan reaksi berantai. Dimerisasi radikal intermediat lazim terjadi. Hal ini mengarah ke produk regioisomer, dan disproporsionasi dan kopling dengan radikal lain mungkin saja terjadi. Berikut merupakan ilustrasi dari proses abstraksi hidrogen, di mana anion radikal akan menginisiasi cincin aromatik pada benzena, kemudian rangkap terkonjugasi akan mengalami reduksi, dan hal ini merupakan proses yang reversibel. Ketika mengalami reduksi, atom hidrogen akan berikatan dengan anion radikal lain seperti yang disebutkan sebelumnya dan membentuk produk. Selanjutnya ada faktor efek isotop. Laju reaksi ditentukan oleh sifat dari radikal yang ditambahkan dan substituen pada cincin benzena. Penambahan radikal fenil ke perdeuterobenzena tidak menunjukkan suatu efek isotop yang terukur, melainkan pada penambahan radikal benzoil ke perdeuterobenzena terukur efek isotop. Adisi radikal menentukan laju dan sifat irreversibel untuk fenil, sedangkan pada penambahan atau adisi radikal benzoil harusnya reversibel, dan keduanya mengikuti persamaan laju. Berikut merupakan ilustrasi pada efek isotop untuk reaksi SRN1 pada cincin aromatik. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat terlihat bahwa reaksi dengan radikal fenil pada perdeuteriobenzena tidak menunjukkan efek isotop.
melainkan ketika penambahan atau adisi dengan radikal benzoil menunjukkan efek isotop, karena laju pertama menunjukkan adanya reaksi yang reversibel. Selanjutnya merupakan faktor yang disebabkan oleh regiokimia. Regiokimia merupakan cabang ilmu yang mempelajari regioselektivitas suatu reaksi kimia, yakni preferensi untuk suatu orientasi dibanding yang lain dalam produk reaksi. Adanya substituen pada benzena menstabilkan menstabilkan senyawa intermediat pada reaksi. Jadi baik itu substituen penarik maupun pendorong elektron sama-sama menstabilkan dan meningkatkan laju reaksi. Sama seperti substitusi nukleofilik dan elektrofilik, jika terdapat substituen pada benzena awal, produk regioisomerik mungkin saja terbentuk. Hal ini dengan demikian kita dapat menentukan produk mayor maupun produk minor yang akan terbentuk. Hal ini bergantung pada jenis dan posisi substituen. Reagen dapat menempati baik posisi orto, meta maupun para. Diberikan contoh yakni reaksi radikal fenil pada toluena menunjukkan laju orto, meta dan para berturut-turut sebesar 3,3, 1,1 dan 1,3. Sedangkan pada nitrobenzena sebesar 20,7, 0,3 dan 20,4. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh radikal fenil pada laju reaksi lebih rendah daripada substitusi nukleofilik maupun elektrofilik. Berikut merupakan tabel 10-10 yang menunjukkan efek laju pada orto meta para untuk substitusi elektrofilik. Dapat dilihat bahwa dampak yang diberikan lebih besar dibandingkan substitusi radikal nukleofilik pada cincin aromatik. Dapat terlihat bahwa efek polar yang diberikan pada penambahan aromatik elektrofilik lebih kecil daripada penambahan radikal. Hal ini disebabkan efeknya yang lebih rendah dibandingkan elektrofilik, yakni pembentukan karbanion karena adanya donor elektron dari radikal, sehingga stabilitas dari cincin meningkat. Selain itu, adisi radikal memberikan efek yang lebih kecil, sementara karbanion mengalami transisi yang lebih lama sehingga efek dari substituen lebih besar. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun juga penyebutan. Mohon dimaklumkan karena kami juga masih dalam proses belajar. Dan semoga yang menonton video ini mendapatkan pengetahuan baru terkait mekanisme penggabungan reaksi adisi dan juga eliminasi. Terima kasih semuanya. Mohon maaf
apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di lain video. See you.